Good day sahabat rock and roll. Aku mau live IG nih sama Richard Putra dari Bisnis Milenial. Mau bahas tentang bisnis event organizer, wedding organizer. Aku mau sharing-sharing banyak buat kaum milenial karena untuk bisnis IO itu seru banget. Pokoknya menarik banget untuk jadi profesi, ya kan? Namun sebelumnya, yuk kita lihat yang seru berikut ini. Yuk. Ketemu lagi. Richard. Ketemu lagi. Tadi saya kira belum ganti kostum jadi saya nggak ganti nih. Enggak apa-apa. Okay. Aku ganti karena tadi habis keluar ya. Wow. Mantap. Seru. Oke. Hai semua. Oke. Teman-teman semua, saya perkenalkan Kak Farida Ahmad. Kak Farida Ahmad ini adalah founder dari Absolute.io. Ya, sempat tahun lalu Hinda Lakoka yang Pokari ya katanya ya. Iya, kalau Absolute.io kita sudah 18 tahun, kliennya lumayan banyak Richard. Ada Pokari Sweat, Iwan Water, yaitu grupnya. Terus perusahaan BUMN juga banyak. BNI, PP Property, Perumnas, apalagi ya. Banyak banget deh, Waskita, terus juga Herbalife, Seventy Fitness, wah banyak banget. Asuransi juga kita pendel. Iya. Wah ini benar-benar keren nih hari ini materinya ya. Soalnya kita bakal bahas nih bongkar strategi menjadi pengusaha, di mana Kak Farida ini dulunya seorang reporter, sempat jadi IO, WO, MC dan punya banyak relasi artis. Nah ini buat teman-teman nih ya, ini penting banget nih. Kita punya banyak relasi, kita menjalin banyak hubungan dengan banyak orang. Wah, ada teman-teman level 7 apa 7 level? Level 7 harusnya kalau IO ya. Hai, Denias. Oke. Lagi di kantor di mana, Pak? Aku masih di kantor. Oh, di kantor. Karena besok kita ada event, jadi masih koordinasi. Habis ini baru pulang. Iya. Keren. Ini Kak Farida saya sangat salut nih perjuangannya. Terima kasih. Kalau boleh tahu nih Kak Farida mungkin bisa sharingin buat teman-teman. Kan Kak Farida itu dulu sempat jadi karyawan ya. Jadi kan waktu itu usaha dulu, terus akhirnya sempat jatuh bangun ya. Jadi karyawan dan bangkit lagi gitu. Kita cerita dulu ya. Cerita yang sedih-sedih seperti cerita Richard. Wah, iya. Okay. Sharing aja, semoga bisa menjadi motivasi, tapi juga ini memang perjalanan panjang yang memang aku jalani dan sekarang ya bersyukur ya pernah mengalami masa-masa keras, masa-masa struggle ya, Chat ya. Iya. Jadi aku lulusan ilmu komunikasi, terus aku jadi reporter TV, jadi karyawan di TPI, di infotainment, Go Show dan Clip Plus. Terus aku sampai jadi asisten produser. Nah, karena jadi wartawan gosip, reporter yang deket sama teman-teman artis, ada artis yang minta tolong aku bantuin bikin WO-nya, wedding-nya lah gitu. Satu artis aku kerjain, Nira Stania sudah almarhumah. Terus sukses, aku bantunya sedikit banget sebenarnya, nggak full gitu. Habis itu aku bantuin Ratna Listi, artis juga. Lalu mulut ke mulut deh tuh, word of mouth, kalau si Farida ini bisa jadi WO. Iya, ada aku ngerjain, ada Uya Kuya, Cynthia Lamusu, Surya Saputra, Rio Dewanto, Kak Farida ngurusin semua weddingnya ya? Iya, dan aku full bikinin dari konsepnya, produksinya, ngurusin wartawannya, aku yang ngundang wartawan, aku juga cariin sponsor, aku yang urusin in details ya semuanya, dan juga pastinya sampai hari H-nya. Dari situ. Nah itu jadi buat teman-teman tuh ya yang mau lihat hasil karyanya Kak Farida coba cek di Google ya. Di Google. Resepsi ya Uya dan segala macam ya. Uya banyak sih yang lumayan seru karena aku WO-nya konseptor ke wedding planner, dimana kita kalau wedding tuh bukan jual paketan,
tapi kita berkreasi membuat konsep weddingnya seperti apa. Kayak Rio Dewanto sama Atika Hasualan itu di Pulau Kelor. Pokoknya banyak bang. Kok bisa ada ide-ide kayak gitu sih Kak? Dalam arti kan bayaran orang mikir, yang penting mah gue harga murah lah, ya. Pakai kayak WO segala macam kan pasti mungkin ada yang persaingan harga, persaingan di mana-mana. Tapi kenapa Kak Farida memutuskan untuk menjadi berbeda gitu? Untuk siapin konsep yang dalam arti menurut saya sih ribet banget. Nah, ini buat teman-teman milenial. Jadi sebenarnya customer di luar sana, target kita kan variatif ya. Justru kalau masalah wedding, banyak sekali orang yang mau bikin yang beda. Ya, jadi kalau ngomongin komposisinya berapa persen Mbak? Mungkin bisa dibilang 50-50. 50%-nya mungkin masyarakat lebih suka yang paket. Paket itu kalau Richard pergi ke hotel, gue bayar berapa puluh juta. Ini Richard mau urusin weddingnya Richard Kak? Siap. Nanti Kak. Misalnya Richard mau wedding gitu. Di hotel dia udah dua paketnya misalnya berapa harganya, terus langsung dapat dekorasi, dapat ini itu paket. Tapi kalau sama aku, kita brainstorming, ngobrol. Aku mau nikah, aku mau weddingnya 300 orang, mau nuansanya underwater, baju aku mau baju yang gini. Pokoknya dia brief kita. Lalu kita bikinin konsepnya, sampai kita cariin tempat yang unik, tempat yang aneh, tapi dengan budget yang dia punya, kayak gitulah. Itu makanya jadi, sebutnya wedding planner. Lebih menggali kebutuhan klien ya. Iya, karena dia mau beda, karena maunya itu berkesan, orang semua bisa menikmati dan juga benar-benar tidak dilupakan lah sama mereka. Seperti itu. Itu makanya aku dengan artis atau pejabat ngerjainnya lebih ke konsep wedding seperti itu gitu. Jadi seperti itu. Nah, tapi apakah pas Kak Farida mulai usaha itu kan mungkin buat teman-teman pasti selalu ada pertanyaan nih Kak. Aduh, mulai bisnis mah butuh modal gitu. Mungkin Kak Farida bisa sharingin dulu. Jadi pengusaha gimana? Belum sebenarnya jadi profesi profesional, tapi di habis itu tiba-tiba jadi usaha gitu gimana Kak? Kalau kata aku sih modal dibilang perlu, dibilang enggak sih enggak juga. Modal itu bagaimana kita mengatur cash flow. Yes, jadi gini, kalau kita wedding atau kita event, kita yang penting punya tim yang bagus. Pertama tim jualan, yang kedua ada yang masak, ada yang jualan, ada yang masak. Jadi kalau misalnya kita ada yang masak tuh yang bikin konsepnya, yang bikin desainnya, itu kan tim khusus. Yang jualannya tuh kitanya yang bisa menjual perusahaan kita ini, konsep kita. Nah nanti kalau udah dapat klien, kita atur aja cash flow-nya. Aku sampai sekarang gitu, kalau misalnya gitu, gue dapat DP ya. Kalau wedding malah lunas sebelum event loh. Lunas sebelum event. Iya, jadi kita nggak perlu modal. Kamu DP 5%, aku DP-in tuh venue-nya, dekorasinya. Nah sebelum event itu baru kita minta pelunasannya, baru kita bayar. Jadi kalau kita mau usaha udah takut sama modal, itu malah nggak akan maju. Jadi kita harus dulu ketok dulu, jalanin dulu, jangan bilang nggak bisa dulu atau nggak punya modal dulu. Enggak, itu bisa diatur dengan cash flow. Gitu sih. Yang penting kita kelola ya. Iya, kita kelola. Kan anak milenial pertama ngomongnya masalah modal. Yang kedua tuh masalah relasi Kak. Relasi, ya. Mungkin bisa diseringin nggak? Kan Kak Farida dalam arti saat ini punya banyak relasi artis. Nah, apakah mungkin karena terjun di profesi yang sama atau profesi yang maksudnya berdekatan dengan artis itu, jadi Kak Farida bisa kenal atau nggak Kak Farida berinteraksi dengan mereka dulu? Sebenarnya artis, walaupun kita reporter, kita cuma bekerja saja, tidak punya relationship pertemanan yang baik sama artis, kita juga nggak akan bisa jadiin artis itu sebagai relasi kita. Tapi di zaman waktu aku bekerja, aku menjadikan mereka tuh teman. Kenapa teman? Jadi kenapa teman? Teman itu ketika dia ada apa-apa dia cerita. Dia jadi lupa kalau aku tuh sebenarnya adalah wartawan gosip. Misalnya, udah gimana? Gue nyamperin lu ya, kenapa? Gue lagi bete nih, album gue berantakan, gini-gini. Jadi sebenarnya kita sebenarnya gue dapet isu baru nih kayak gitu. Nah kalau yang sekarang justru aku banyak menjalin komunikasi sama artis-artis luar sana yang aku nggak kenal, dengan aku berani untuk say hi duluan.
Atau pada saat aku arisan gitu atau ketemu sama temen, ternyata temen itu misalnya kenal sama si X gitu. Aku ngomong ke teman arisan aku, kemarin gue lihat lu foto ya sama si X gitu. Oh iya ada itu temen gue, kenalin gue dong. Mau gue kenalin, iya gitu. Buat apa ya, gue kalau ada perlu aja, kayaknya orangnya asik banget dia karena suka yoga atau terus dia kenalin. Itu kan sebenarnya jadi network ya, teman ke teman, dan dia akan, oh ini temen gue, dia orangnya gini-gini, dia akan rekomendasiin kita sebagai sebutnya, oh ya orang baik lah, bukan orang yang deketin karena manfaat gitu kan. Jadi sebenarnya harus pinter-pinter untuk menjalin komunikasi atau relasi dengan bisa menjalin komunikasi duluan sama mereka, jangan malu gitu sih. Mungkin buat teman-teman nih Kak, mungkin ada yang nanya kayak gini, gimana cara saya mencari mereka? Gimana cara? Nah itu seru nih. Ya. Itu seru nih. Sorry, ini kayak agak lancar. Iya, pertanyaannya sebenarnya gini, kalau misalnya mencari mereka, kalau kita mau cari data doang, ada di sosial media, di mana mereka bisa di DM anytime. Terus kalau kita mau ke manajemennya, biasanya dia kasih nomor telepon manajemennya. Tapi kalau kita mau interaksi sama dia, jujur aku tuh sering banget datang ke pameran yang misalnya ada artisnya. Pameran. Ya, terus aku suka datang ke party. Maaf ya, dulu suka datang ke party, acara-acara yang misalnya memang ada siapa aja artis dan kita bisa ketemu mereka untuk say hi duluan, kenalan duluan gitu. Aku rasa itu cara paling gampang untuk yang aku cerita sama Richa tadi, kalau kita udah ketemu artis yang kita suka atau kita tuju, jangan malu untuk say hi duluan, memperkenalkan diri, memperkenalkan diri kita. Jangan jaim ya. Nggak boleh jaim, hari gini jaim. Nggak lah, orang sukses mesti ada berani. Hah? SKSD boleh lah ya. Boleh SKSD, tapi dalam artian omongan kita tuh bisa dipercaya gitu loh. Misalnya gini loh, aku ketemu di wedding gitu lah, aku bisa siapa namanya, aku Farida, atau kalau misalnya kita punya teman siapa, akunya teman si X, atau aku Absolut, atau aku apa, aku tuh suka follow itu loh, suka lihat di Instagramnya gini-gini, menjalin komunikasi. Akhirnya mereka lihat, oh ternyata nih orang tahu gue ya, oh ternyata ini fans atau mau jadi teman ya kan, mereka akan menjawab atau memberikan respon yang positif juga kalau kitanya baik-baik. Itu sih. Betul, itu banget. Nah, terus enaknya itu ya Kak, dalam arti punya banyak relasi, punya banyak artis, mungkin kita nanti bisa kerjasama dan segala macam. Yang penting kita mau kasih mereka value dulu ya. Value dulu, dan kalau sama relasi sama artis, sama klien, sama siapapun, kalau kita udah memberikan image positif, itu word of mouth ya. Orang dia akan nyampaikan ke orang, lu kenal si X nggak? Oh, gua kenal. Dia akan menyampaikan pesan-pesan positif juga ke orang lain bahwa kita baik, kalau kita bagus, kita kerjaannya oke gitu kan, kita juga memang bergaul dengan oke. Jadi biasanya word of mouth akan cepet loh seperti itu. Gak nyangka aku juga, oh ternyata dia kenal dari si X ya, oh dari si saya. Termasuk aku jualan IO juga banyak kan klien word of mouth, jadi mereka tahu dari rekomendasi dong IO yang bagus siapa, oh ini nih, oh dia, jadi wah muter, wah temannya si A si B, oh ternyata temenan semua gitu. Jadi mereka merekomendasikan kita. Jadi itu pentingnya teman-teman ya, dimana kita dipercaya sama mereka, ujung-ujungnya ntar word of mouth sendiri ya. Iya, mulut ke mulut lah kita dari mulut ke mulut. Kita jualannya malah, oh tahu-tahu dia kenal kita ya dari mana ya gitu kan. Betul. Oke, mantap banget nih Kak Farida nih. Ini pelajaran penting buat teman-teman. Nah, tapi biasa ada satu lagi Kak, kan dalam mereka. Aduh, kenapa keputus? Gak ngerti cara komunikasi. Apa? Apa? Gimana Kak? Ada satu lagi Kak, kendala mereka. Apa? Kendala teman-teman. Gak bisa komunikasi atau nggak bisa inilah ya, berinteraksi. Jadi minta tipsnya gitu Kak. Wow, ini dia tipsnya. Sebenarnya aku rasa nggak semua orang background komunikasi bisa komunikasi. Contohnya, contohnya kamu paling banget bukti nyata orang yang introvert atau orang yang pemalu bisa. Sebenarnya pertama kita belajar aja dulu bagaimana
menyapa, say hi. Bagaimana ice breakingnya? Ice breaking itu bisa banyak cara. Ngomongin hobi, ngomongin sosial media, ngomongin isu yang lagi terkini, ngomongin apa aja yang menurut kamu bisa jadi pintu masuk untuk ngomong, untuk ngobrol. Nah, yang ketiga adalah praktekin jam terbangnya yang banyak. Jadi kalau misalnya kita udah belajar, terus kita udah tahu cara ice breakingnya, komunikasinya, oh kalau gue pinter untuk ice breakingnya bercandaan, kayak gitu ya. Jadi ketemu orang, kenalan, terus bercandain aja biar kita lebih santai. Ya, orang akan suka, oh berarti dari situ kita bisa, atau kita lebih suka ngebahas politik karena orang depan kita ngerti politik, ya kita bahas politik. Betul. Dari situ terbiasa, gitu sih tipsnya. Jadi mesti sesuai topik juga ya Kak. Dalam arti misalnya orang ada minat di mana, kita bahasnya tentang minat mereka seperti itu. Iya, karena dengan minat yang sudah kita tahu celahnya, jauh lebih dapat feedback yang bagus juga gitu loh. Jadi satu frekuensi ya kira-kira ya. Satu frekuensi, aku suka tuh statement itu, satu frekuensi. Jadi kalau misalnya aku nih di chat ini sharing teman-teman, aku misalnya besok mau interview, besok aku mau presentasi sama satu perusahaan BUMN. Terus si PIC ngomong, besok direktur gue ikut ya untuk dengerin lu presentasi, kata dia gitu. Waduh, direkturnya ikut. You know what I'm doing? Gue malam stalking. Gue cari siapa direktur. Oh, direkturnya ini. Oh, ternyata Pak Direktur hobinya ini. Oh, anaknya 2. Oh, dia suka travelingnya lebih milih ke Amerika. Wah, kemarin dia nonton ini di Amerika. Ketika ketemu, hai Pak, hai. Oh, hari ini Farida. Oh ya Pak, saya ini. Pak, kemarin gini. Loh, kok kamu tahu? Tahu dong. Kok Amerika kemana Pak? Saya suka kesini. Oh, kamu suka. Wah, jadi dia lihat, wah nih orang tahu gue banget ya. Dan dia menjawab hal yang dia suka. Akhirnya dia mendapat, wah nih IO nih kok struck ya gue sama dia. Dia tahu. Habis itu baru udah ada satu frekuensi tadi. Ya udah, langsung presentasi, dia akan langsung senyum. Oh ya dah, oh ya gue ngerti maksud lo. Jadi udah openingnya tuh enak. Itu poin ketika aku jualan. Komunikasi itu yang harus dipelajari kita kalau mau bisnis gitu. Nah ini penting banget loh buat teman-teman ya. Jadi jangan berpikir online tuh nggak butuh offline ya. Apalagi kalau teman-teman punya relasi yang dalam arti masih dipertemukan langsung. Nah, seperti Kak Farida ini kan sekarang kan zamannya sosial media. Kita bisa kepoin orang lewat sosial media, betul ya Kak? Iya banget. Jadi sebelum ketemu dikepoin dulu lah ya. Banget. Gue aja bisa tahu si bapak ini ternyata sepedanya ini gitu. Wah gitu kan. Kepoin story-nya dulu ya. Iya. Karena kalau bahasa online kan, kalau tadi kita bahas kan, kita kalau komunikasi di online itu via DM, via teks segala macam kan, kita harus hati-hati untuk menyusun kalimat, jangan sampai salah pengertian. Once kita ngetik atau menyampaikan pesan di message pakai kalimat yang salah, pakai huruf yang salah, pakai tanda baca yang salah, terus yang bacanya menggunakan intonasi yang salah, akhirnya nggak jadi itu perkenalan yang oke. Jadi minimal harus tahu how to communicate via, ya misalnya cuma apa kabar, udah jelas apa kabar tanda tanya. Jangan apa kabar tanda serunya 3. Habis itu terus gede semua ya. Gede semua. Kelar deh. Aku masih suka terima loh. Oh, anak-anak kayak gitu ya? Iya, anak-anak magang gitu, anak ya nggak sebut milenial lah ya, maksudnya anak-anak magang, anak-anak baru yang mau belajar kerja gitu, yang DM di sosmed, DM kan ada akun absolut, ada akun pribadi akun terus dia yang ya itu kalimatnya yang salah, yang kalau aku udah biasa cuma aduh ya nak, aku jawab, kamu mau isi pesannya mau ngomong apa sebenarnya, karena panjang tapi tanda serunya 3. Boleh nggak Bu saya kirim CV saya butuh magang sekarang, tanda serunya 3. Alamat email ibu di mana? Fix kelar itu ya. Gak bakal dibalas ya. Iya, makanya aku bilang kalau yang udah kebiasa membaca si WhatsApp-nya nggak pakai intonasi. Ya. Tapi kalau Richard lagi pusing, lagi stres, lagi nagih gitu ya, tagihan mandek, baca langsung apaan sih nih? Males Iya, kan? benar-benar.
Orang asam nih orang nih. Iya, karena kita nggak tahu sih lawan bicara kita lagi punya tensi, lagi headache, lagi ada masalah keluarga, atau pacarnya lagi ribet, bucinnya lagi ribet. Lagi ngebucin ya, iya. Aduh ini bahaya nih ntar kontennya nih. Konten TikTok kita nih bahaya. Kamu bucin ya? Oh enggak. Iya, ini penting loh. Jadi buat teman-teman ya. Jadi pertama itu di Kak Farida udah sharingin buat teman-teman cara jalin komunikasi seperti apa ya. Pertama yang penting teman-teman jangan SKSD, ya jangan jaim lah. Ajak untuk berinteraksi. Kalau nggak ngerti cara untuk berinteraksi ya, coba dulu aja ya. Coba dulu aja dan nanti ujung-ujungnya jam terbang juga kok. Ya, dan pasti teman-teman harus jadi seorang extrovert. Gak harus punya S1 komunikasi baru bisa komunikasi. Ya, jadi kayak ngobrol. Nggak perlu, kayak ngobrol aja, anggap aja ya teman, terus kita mencoba untuk menjalin komunikasi yang baik gitu. Lama-lama terbiasa, lama-lama ketagihan, betul sekali. Iya, lama-lama Kak Farida, ini kan saya penasaran nih. Kak Farida ini kan dalam arti pasti punya banyak proses yang Kak Farida lewatin. Pahit manisnya itu mungkin udah dinikmatin semuanya lah ya, 18 tahun lagi. Alhamdulillah. Nah, mungkin boleh sharing nggak? Proses terberat apa sih saat jadi pengusaha? Apa bedanya saat jadi pengusaha dengan apa saat menjadi karyawan? Iya, kalau waktu aku jadi karyawan di TPI, aku hidup di pekerjaan yang nyaman dalam artian gaji yang cukup, uang liputan yang besar, tapi stres tinggi karena kerja di sebuah perusahaan yang besar, media, politik pasti ada. Ya kan, itu bener-bener aku di situ belajar keras banget ya, hidup yang keras untuk bisa menjaga posisi aku untuk tidak, bahasa kasarnya, dilengsarkan, dipindahkan. Karena politik kita gede banget. Dan umur aku itu masih muda banget, tapi masih muda sudah bisa menjadi asisten produser. Ya. Umur berapa nih Kak? Umur aku tapi lebih muda kamu lah, Richard. 20 something lah ya. Terus kalau di usaha sendiri memang stres gitu. Tapi apa yang aku dapat pastinya buat aku sebanding gitu loh. Sebanding stresnya sama hasilnya. Kita ngomong cuan gitu ya. Stres banget tapi cuannya buat aku bikin aku jadi segar lagi gitu kan. Jadi buat aku kalau ini benar banget nih bisnis milenial. Jadi kalau misalnya mau usaha sendiri, kita bisa manage ritme kerja kita bisa manage liburan kita, tapi kita tetap harus kerja keras. Kenapa? Biar setiap tahun target kita tuh tercapai. Karena kalau udah terlalu banyak anak muda zaman aku dulu, aku bilang usia aku 25, 26, uang aku banyak banget karena tadi kerja dan macam-macam. Tapi aku tetap kerja keras. Tapi kalau ngomongin duit, lu mau kemana aja gue bisa traktir. Mau dugem kemana gue bisa bayarin, misalnya gitu, karena aku punya uang gitu. Tapi ketika sekarang ngerasain, ya udah, bulan ini kita mesti target segini nih. 3 bulan kita jor-joran kerja, banting tulang kerja. Tapi bulan keempat gue kabur dulu 2 minggu liburan. Karena refreshing dulu lah ya. Refreshing. Kantor bisa jalan sendiri kan, aku baca. Terus habis balik kan full energi. Wah pokoknya kayak baterai kayak isi penuh lagi, ngebut lagi. Jadi buat aku kayak gitu. Nah kalau cerita dukanya, karena usaha aku sempet yang ditipu lah sama orang, dikerjain orang lah, dilemparin bola api ya. Aku pernah ngerasain dilempar bola api, dikirimin bola api. Terus yang apa namanya, badan aku sakit. Terus pokoknya di masa drop, Richard bayangin aku punya anak, 1 masih bayi, tapi aku nggak bisa beliin dia susu. Oh sampai ngetut di situ ya Pak? Karena kita punya rekening PT dengan nama berdua tadi, rekening PT-nya ditutup sama polisi. Gara-gara apa? Karena gara-garanya aku terlalu percaya sama orang. Perusahaan aku pakai namanya 2 orang, aku sama si anak didik aku itu. Ternyata dia menganggap bahwa padahal dia nggak berikan saham, aku cuma pinjem namanya, dan pinjem namanya tidak ada notarisnya yang memperkuat.
Akhirnya ya dia mengaku itu perusahaan dia bilang ke polisi itu punya dia. Akhirnya dia minta rekening ini dibekukan karena aku melaporkan dia penggelapan. Aku baru tahu kalau ternyata dia mengerjakan event di luar kantor yang masuk kantong dia sendiri. Kayak gitu akhirnya. Dan ya. Dan itu orang terdekat ya Kak? Orang terdekat, makanya sahabat bisnis milenial ya, kalau misalnya mau kerja sama siapapun, mesti jelas aturannya, mesti jelas hitam putihnya. Kalau perlu pakai legal itu harus pakai legal. Jadi kenapa once kita nggak cocok, karena nggak cocok kan banyak hal ya Richard, faktor kita memang secara tabiat beda, terus secara ritme kerja akunya ngebut dianya santai, enak amat loh gitu kan. Atau kita yang punya mimpi tinggi yang wah tapi dianya udahlah segini udah cukup, kan banyak hal yang bikin kita nggak cocok. Tapi lu nggak punya surat hitam putih tentang peraturan atau aturan pekerjaan atau hitungan uangnya, nah lu bisa kecolongan. Jadi kalau bisnis sama siapapun, mau saudara, mau adik, mau kakak, mau suami, harus punya legalitas yang kuat. Setuju. Ya kan? Saya juga belajar dari Kak Farida nih, sejak kasus yang Kak Farida ceritain itu. Jadi jangan teman-teman ya, mau keluarga kayak mau teman terdekat kayak, selalu sisakan 1% untuk mengatur rasa curiga, betul ya Kak? Harus. Kenapa? Karena untuk berhati-hati. Karena kita mungkin kita nggak tahu adik kita tuh bener, tapi adik kita punya temennya yang nggak bener, memberikan pengaruh tidak bener ke adik kita. Akhirnya memberikan insight negatif. Ya kan, jadi aku walaupun bisnis kita kecil, bisnis gue kecil kok. Hey, we don't know ya, Tuhan ternyata udah bilang ini adalah bisnis lo, ini akan gede. Tapi lu menganggap ini bisnis lo kecil. Ketika gede, lu ada masalah. Gitu gue di pas kecil bikin surat-suratan. Nah itu harusnya kita punya legal. Itu dia, setuju banget. Nah, kalau boleh tahu nih Kak. Ya. Bagaimana sih, maksudnya dalam arti kan Kak Farida kan dari seorang profesional menjadi seorang pengusaha mesti rekrut banyak tim, banyak orang-orang baru di dalam perusahaannya Kak Farida. Ada nggak sih tips-tipsnya gimana akhirnya bisa mendapat tim yang cocok sama Kak Farida gitu? Oh iya. Seleksinya seperti apa? Seleksinya. Aku pertama bikin perusahaan IO itu rata-rata tim yang ikut aku adalah junior aku di kampus. Karena di kampus aku bisa dibilang aktif berorganisasi, ya kan. Jadi aku punya junior yang banyak yang aku ajak mereka karena dia udah tahu aku kerja kayak gimana. Itu pertama. Kita kalau misalnya mau bikin tim, kok bisa pertama adalah mereka yang sudah pernah kerja sama kita. Jadi kita minimal nggak terlalu ngajarin full lah. Yang kedua, baru kita cari yang memang orang expert di bidangnya. Terus kita ajarin bagaimana, atau kita brief SOP-nya kita. Kayak misalnya gini, kalau kerja sama kita jam kerjanya seperti apa, flow komunikasinya bagaimana, untuk decision-nya gimana, apalagi masalah keuangan. Untuk perusahaan IO tuh kan kompleks banget ya, Richard. Uangnya tuh dari mana-mana, dari produksi, dari artis. Wah, kalau misalnya kita ngomongin kecurigaan, aku bisa stres karena wah ini bisa ditilep nih, wah ini bisa ambil komisi, wah ini bisa komisi, wah gitu kan. Tapi bersyukurnya sejalan dengan waktu kita bikin sistem. Jadi siapapun yang nanti akan duduk di posisi itu, mereka udah ngikutin sistem. Nah, orang-orangnya adalah orang yang udah ngerti di bidangnya yang sudah kita percayakan. Nah, aku setiap tahun selalu bikin sharing tentang job desk mereka masing-masing. Oke. Setiap tahun. Awal tahun biasa kita kick off. Misalnya kan kalau orang lama mereka tahu, oh ini ada orang baru kan. Orang baru ini kita jelasin. Oh kalau mau masuk di sini seperti ini, teknisnya gini, flow-nya gini, terus flow keuangannya kayak gini, kamu harus reportnya kayak gini. Terus kalau komunikasi sama klien, flow-nya seperti ini, nggak boleh bilang enggak, nggak boleh bilang nggak mau, nggak boleh let respon kayak gitu. Terus baru. Berarti sebagai pengusaha itu kita harus tahu keseluruhan divisi berarti ya Kak? Iya dong. Kalau nggak nanti kita kecolongan.
Ini penting banget nih buat teman-teman ya. Jadi jangan ngerasa ih pulsa enak ya, bosnya udah duduk-duduk doang, karyawannya kerja. Kan rata-rata kayak gitu tuh kan. Padahal mereka nggak tahu ya pulsa itu harus seperti seluruh divisi ya. Iya. Biar nggak ada yang bocor. Iya, makanya aku bilang gini, kalau kalian mau usaha, bikin sistem yang bagus. Sistem itu macam-macam, dari flow komunikasi, flow tanda tangan keuangan, kalau misalnya klien bayar kemana, terus dia harus gimana, itu sistemnya udah kebentuk. Kalau sistem udah kebentuk, kalian pergi di luar negeri, kalian lagi liburan sama pacar, lagi honeymoon, kalian bisa cek aja, oh ini, oh jadi mereka juga nggak bisa macam-macam karena sistem itu sudah kita jagain. Nah, Richard untuk bikin sistem itu yang perlu waktu. Perlu proses. Betul. Aku juga bongkar pasang. Aku pernah nyobain sistem ini. Wah, ternyata gue kebobolan ya gitu. Pakai sistem ini. Wah, ternyata kok kebanyakan orang yang aku pakai, jadi kayak over budget di over cost, operational cost-nya gitu. Operational cost-nya. Iya, ternyata aku kecilin lagi. Oh, ternyata ini paling fix, paling oke untuk IO. Jadi setelah itu kita terusin, siapapun yang duduk di situ dia tinggal nerusin karena sistemnya udah jalan. Kayak gitu. Betul. Jadi sistem itu adalah hasil dari rancangan yang Kak Farida buat, habis itu didelegasi ke tim ya, diajarkan gitu ya. Iya, betul. Nah, itu kita mesti ada orang kepercayaan yang harus kita taruh untuk jalanin sistemnya gitu. Sistemnya. Oke, mantap. Ya? Ini penting banget loh buat teman-teman ya. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman mau jadi pengusaha ya, udah mau bangun tim, terutama tim internal, pastikan teman-teman udah paham dulu job description-nya. Ya, dan teman-teman udah bisa delegasi dulu, bisa rancang sistemnya, baru bisa tularkan ke mereka. Jangan harap mereka rekrut mereka berharap mereka mah dari CV-nya udah berpengalaman gitu ya Kak. Udah berpengalaman. Pas praktek kalau nggak bisa sama sekali. Nggak bisa. Iya, takutnya malah teman-teman kalau nggak punya sistem, nggak punya flow yang clear, malah kebobolan di awal. Padahal kita sebagai pengusaha, oh enggak dong, kok ngapain sih tim gue di-link langsung sama vendor? Gak boleh, harus purchasing. Kalau vendor bisa aja. Nanti kalau bilang 1% curiga, bisa aja dia dapat komisi. Harusnya 10% komisi dia bisa jadi marginnya kita. Kan kita ngomonginnya ujung-ujungnya cuan kan? Ya, tinggal kalau karyawan kan harus clear di awal. Kamu dapat gaji, kamu dapat uang makan, kamu dapat fee, kamu dapat lembur. Nanti setiap tahun kalau target kamu dapat bonus. Yang penting ke karyawan itu kita clear. Clear itu namanya hak dan kewajiban. Jangan sampai dia cuma tahu gue cuma gini, ternyata gue dapetnya kok gini. Nah, kita sebagai pengusaha harus komitmen. Once kita udah janjiin sesuatu sama karyawan, itu jadi pegangan karena kita pengusaha yang dipegang tuh janjinya, mulutnya kan. Oh, bos gue kemarin bilang mau ngasih gue jalan-jalan, padahal dapat kok, kenapa dia doang jalan-jalan, kita nggak diajak. Jadi dia nggak ada trust jadi ke bos. Jadi kita harus komitmen juga sama apa yang sudah kita sampaikan kepada karyawan kita gitu. Betul. Ini penting buat teman-teman ya, jadi pengusaha jangan banyakkan janji ya, dibuktikan juga. Apalagi ke tim kita itu penting banget. Kali kita melanggar tuh tim kita udah berprasangka buruk banget. Buruk gitu. Kayak gitu ganti mobil nih Richard nih kayak gitu bos gue. Padahal janjinya gue mau naikin gaji. Nah, gak bisa. Ya, betul. Kalau enggak. Oke, betul banget Kak. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Farida, dari 18 tahun Kak Farida jalanin bisnis, apa sih hal paling penting yang menurut Kak Farida itu penting banget buat teman-teman saat ini kalau pengen mulai usaha ini harus paham hal ini gitu. Kalau skillnya di dunia IO ya? Dunia IO ya? Kalau buat aku dunia usaha keseluruhan juga boleh Kak? Keseluruhannya. Kalau kata aku sekarang bisnis apapun yang pertama, aku kok jadi dislike jambulnya keren ya, makasih jambulnya keren. Kalau mau usaha, apapun usahanya sebenarnya poinnya tadi aku bilang dua. Kita tahu masaknya sama kita tahu jualannya. Ya kan? Banyak orang pintar tahu jualannya. Iya, banyak orang pintar masaknya. Wah, gue bisa bikin konsep ini, gue bisa bisa bikin ini. Tapi dia nggak tahu jualannya, marketingnya. Akhirnya apa? Akhirnya lu cuma punya barang bagus di rumah, tapi lu nggak tahu how to sell-nya gitu. Padahal ini bagus banget loh. Ada juga orang nih, gue pinter jualannya. Oh, ini orang pinter jualan.
tapi gue jualin apa ya? Iya. Nah, makanya dibutuhkan ketika kamu mau usaha, kamu harus tahu apa skill kita, apa spesialis kita, apa yang mau kita banggakan, apa diferensiasi kalau bahasa kamu ya, apa yang keunikan kita, apa yang mau kita jual. Itu udah harus kuat. Lalu kita tahu, oh kalau dengan barang aku ini atau servis aku ini, aku jualannya ke sini. Oh, cara jualannya gimana? Ya kalau marketing banyak ya, sosial media, offline, pokoknya banyak cara ya, BTL, ATL. Kemarin kita udah ngomongnya 360 ya, kalau sekarang ya kita jualannya kayak segala macam udah. Yang penting itu, jangan sampai salah. Punya karyawan banyak, tiba-tiba bikin perusahaan nih. Ini tips buat teman-teman. Mau buka perusahaan aku karena punya uang, papanya punya modal. Pak, bikinin perusahaan, Pak. Bener loh ya, lu mau perusahaan mau. Modalin, Pak. Nih gua kasih modal nih segini. Dikasih modal, dia cari karyawan yang bagus-bagus. Ya kan, udah ngomong bagus-bagus, overheadnya berapa? Suamiku, hai, suamiku hello tuh. Tumben suami gue. Terus abis itu ternyata dia cuma punya modal, tapi dia nggak mikirin. Terus gue jualan apa ya? Terus gue bikin apa ya? Akhirnya overhead tinggi. Terus nggak tahu, akhirnya 3 bulan innalillahi tutup. Kenapa? Nggak tahu, gue mau bingung. Atau ini 6 bulan? benar banget. Banyak loh maksudnya dalam arti orang-orang bilang, gue mau usaha. Gue udah punya modal gede, gue udah karyawan banyak. Ujung-ujungnya dia nggak ngerti cara jualan, percuma ya kak? Nggak, sebenarnya gini, banyak banget jualan. Sebenarnya barangnya biasa aja. Tapi kalau kita pinter jualan, jadi luar biasa. Sosial media bahasanya bagus, ya kan? Di websitenya keren, perusahaannya padahal kecil kok gitu, tapi kok keren ya. Kita bisa manage gitu kan, kita bisa bikin kreatif yang bagus gitu. Banyak juga orang yang gue pinter jualan pokoknya, jualan apa? Kasih gue ide dong. Lah lu gimana sih lu gitu kan? Nah betul, itu yang bingung gitu. Terus ada juga yang bilang, wah saya punya produk paling hebat, ya, paling bagus, paling keren, tapi jika disuruh jual nggak bisa. Nah itu tanya besar ya teman-teman ya. Iya, makanya kalau kamu punya modal besar teman-teman, terus aku punya modal doang, tapi aku nggak tahu mau bingung jualan apa, cari partner. Tapi partner tadi yang bisa dipercaya, legalitasnya kalian berdua jelas, cari partner yang bisa kerjasama untuk bantu ngelola uangnya. Ya kan, bisa ke Richard misalnya, ya nanti bisa ke aku, ya kan, kita bisa kerja, atau siapapun lah yang buat, atau siapapun yang buat kalian. Oh tapi gue lebih suka ke lifestyle, ya kan, atau kalau mau aman ya purchase ini aja franchise, atau franchise kalian yang udah jelas sistemnya, kita ngeluarin modal, pokoknya kayak gitu. Jadi sayang kalau kalian punya modal tapi tidak dimaksimalkan. Atau sayang juga punya network tapi tidak dimaksimalkan. Jadi mesti pinter-pinter memaksimalkan peluang-peluang itu. Gitu. Sama ini Kak Farida, kan saat ini kan teman-teman lagi masuk di era pandemi. Terus mau new normal. Apakah dari Kak Farida juga ada strategi ke depan nih? Udah kebayang aku mesti kayak gini gitu. Mungkin buat teman-teman. Iya. Ini pertanyaan nih banyak teman-teman IO juga nih, tadi ada Ronald Su, wow rame nih. Jadi gini, kalau pada saat PSBB di awal, absolut dan teman-teman IO, pekerja seni, pekerja event, semuanya itu kena dampak. Kita kan yang pertama langsung nggak boleh bikin event gitu kan. Nah, webinar awal-awalnya kita sudah tahu, tapi memang kita tidak maksimalkan karena orang atau klien kita lebih suka off air yang bisa berinteraksi langsung sama si customer atau targetnya. Nah, semenjak itu akhirnya kita memaksimalkan, kita belajar. Jadi gara-gara corona ini kayak kita dipaksa untuk lebih pintar tentang teknologi, tentang streaming, tentang teknologi Vmix, tentang teknologi YouTube, pokoknya hal lain yang sebenarnya kita nggak jarang sentuh lah. Akhirnya kita pelajarin, kita langsung cepat bisa beradaptasi dan kita langsung jualan. Karena kita harus lihat peluang itu, Richard. Banyak orang yang akhirnya udah deh nyerah aja gitu. Tapi kita akhirnya memutuskan untuk enggak lah, kita coba dulu. Kita akhirnya ngetok satu-satu klien, yuk webinar yuk.
yuk bikin eventnya online yuk. Dan sampai sekarang strategi itu kita jalanin. Aku sampai sekarang masih jualan loh Richard. WhatsApp ke klien, ini update-nya, kemarin bikin ini. Karena mereka juga kalau aku yang sapa happy ya. Oh iya Bu, nih update. Mereka happy, oh iya ya, oke. Jadi kita update bahwa Absolut nggak cuma offline, kita bisa ngerjain online. Aku sampai punya green screen ya kan, sampai beli kamera bagus. Keren sih. Anak-anak Terus beli konsep ada buat khusus YouTube ya? Iya, terus kita punya studio YouTube, jadi mau nggak mau kita dipakai. Iya, Bu Chandra karena tolong di subscribe ya. Lo jualan. Oh jualan promosi. Oh enggak dong. Seri-seri gitu. Iya boleh. Akhirnya strategi itu kita pakai untuk dari offline ke online. Aku mau nggak mau terus kita juga jualan sembako. Kita jualan ke Dinsos untuk ngambil proyek bansos. Terus kita juga jualan kayak masker. Pokoknya apa aja ada peluang buat membuat kantor ini survive. Kita survival mode on ya. Kita bener aku sama anak-anak kantor selalu komunikasinya terbuka, Richard. Kantor lo sekarang kayak gini, ayo kita sama-sama. Oh mereka positive thinking dan mereka full support. Jadi mereka mau dia ngerjain. Oh ini kayak gini. Oh ya Bu kita jualan ini aja. Jadi semuanya terlibat, semuanya mikirin. Nggak cuma bos. Ternyata aku salut juga. Mereka di sini mikirin juga, oh ya Bu, gimana kalau gini, gimana kalau kayak gini, Bu, di luar lagi heboh gini kita bikin ini. Itu salah satu strategi juga bahwa aku sama anak-anak komunikasinya terbuka. Bagus ya, terbuka. Betul banget. Iya update. Jadi ketika ada apa-apa mereka pun tahu gitu. Mungkin strategi yang saya lihat ini dari Kak Farida yang bisa buat teman-teman juga ini penting banget karena banyak teman-teman itu jualan tuh hanya menunggu. Apalagi kayak di online. Kan teman-teman hanya menunggu customer ngechat, hanya menunggu customer DM. Nah yang Kak Farida lakuin saat ini adalah menjemput bola. Betul ya Kak? Jadi jangan ditunggu tapi harus kita yang jemput rezekinya. Iya jemput. Kadang-kadang kita nggak sadar kita harus jemputnya macam-macam di sosial media kita promo, ya kan? Aku kan ada Facebook juga, walaupun kita nggak pasang Facebook ad ya, nggak ya, cuma di sosial media aja di mana di Instagram, terus di Instagram aku, terus aku memang sering update update event-event kita di sosial media, jadi klien tahu, oh Absolut ada eventnya banyak ya, oh event webinarnya juga seru-seru ya, oh launchingnya kayak gini, oh konsernya kayak gini. Terus aku sering banget menyapa mereka, apa kabar, sehat-sehat semua kah, jaga kesehatannya. Ujung-ujungnya dia nanya, gimana ada, ini WhatsApp ibu minta kerjaan, oh iya bulan depan gue ada event. Kan akhirnya tadinya cuma basa-basi, menjalin komunikasi tadi, asik, aku tunggu bulan depan, nanti reminder aku ya siap Bu. Kan kita sebenarnya cuma mau say hi aja gitu. Betul, itu pentingnya kita komunikasi ya. Kita komunikasi duluan, ingat teman-teman. Iya. Ya, jadi jemput bola dulu. Klien jadi inget kita Richard, kalau lu nggak WhatsApp gue lupa. Untung aja lu WhatsApp gue, gitu bahasanya ya. Setuju banget. Oke, gitu ya. Nah, Kak Farida, mungkin ada pesan-pesan juga buat teman-teman milenial yang saat ini lagi jalan usaha, atau lagi pingin, sebenarnya udah usaha tapi mungkin saat ini banyak kendala, terutama mindset sih. Mungkin bisa Iya. Nah itu dia, kalau ngomongin lagi usaha, pokoknya kita harus punya mimpi yang tinggi. Oke. Mimpi yang tinggi, tapi jangan cuma mimpi aja tinggi doang yang kalian punya. Tapi juga harus punya semangat yang tinggi, kerja keras yang tinggi, ya kan? Karena terus kerja keras tinggi yang satu lagi kita harus positive thinking. Jadi positive thinking, karena tahu nggak sih kalau orang yang sukses di luar sana semuanya pasti mengalami proses up and down, berdarah-darah pasti ada, sedihnya itu pasti ada, tapi kalian akan menikmatinya di suatu titik yang Tuhan bilang, Allah bilang, ini titik tertinggi lo akan happy, lo akan ngerasain, dan lo akan senyum-senyum, dan lo bisa sharing ke orang, seperti aku gitu kan. Udah jangan, jadi lo semangat, karena gue juga pernah kok di masa seperti kalian yang harus jualan door to door, harus WhatsApp ke klien yang aku telepon aku ditutup sama klien yang siapa lo ditutup, jadi semua itu proses, jadi pokoknya harus positive thinking,
Jadi pertamanya mimpi yang tinggi. Kenapa? Dream big lah, mimpi yang besar, mimpi yang tinggi. Terus kita kerja keras, kita positive thinking, dan kita kerja maksimal. Terakhirnya adalah kita harus berdoa sama Allah, sama Tuhan bahwa kita sudah memberikan yang terbaik. Tolong Tuhan Allah berikan kita rezeki dan waktu yang bagus untuk menikmati kesuksesan kita. Itu sih tips dari aku. Ini penting banget ya buat teman-teman ya. Jadi jangan takut bermimpi ya. Bermimpi aja udah takut duluan gimana mau mulai. Jangan. Banyak orang bilang gini, lu mimpi lu ketinggian gitu kan. Aku kalau mimpi kadang-kadang suka nggak usah jauh-jauh di chat, jalan-jalan doang. Aku aku jalan-jalan. Jadi gini, kamu mau tahun ini targetnya apa? Kalau target billing, aku target billingnya segini gitu per bulan, per tahun di kantor. Target pribadi tahun depan aku mau jalan-jalan ke Afrika. Gila jauh banget mahalnya. Aku mimpi dulu kan, tapi aku langsung, aku dengan peluang segini berdua, berarti aku tiap bulan harus dapat fee marketingnya begini kan semuanya kerja keras, akhirnya positif gue bisa, akhirnya bisa. Ke situ kan. Imunnya seru banget ya. Berdua lagi gila. Iya. Gak ada yang ganggu, anak di rumah aja. Terus ternyata Afrika indah banget ya. Afrika indah banget. Itu harus masuk ke destinasinya. Itu ya bucket listnya Richard ya. Iya deh, harus. Tuh, kejar mimpimu dengan lari bukan jalan. Iya dong kalau jalan. Oh gila, bagus banget nih. Bagus juga. Iya, kita harus. Gue jadi inget nih quotesnya. Harus seperti itu. Mantap. Oke, thank you nih Kak Farida. Sebelumnya Kak ada sesi Q&A ya. Mungkin buat teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan buat Kak Farida, mungkin bisa tulis di komen. Ya, ini mumpung Kak Farida masih ada waktu buat kita nih. Thank you nih Kak. Sebelumnya nih. Oke, buat teman-teman yang ada pertanyaan, ayo. Monggo bisa komen. Habis sih tadi saya ada baca yang soal sistem ya. Coba lihat. Sistem ya? Apa tadi sistemnya? Tapi ini ada pertanyaan menurut saya sih bagus nih. Gimana cara jaga feel kita jika kita dapat penolakan? Jaga feel kita, dengan penolakan. Misalnya kita ditolak gitu ya proyek kita. Ya. Nah, kalau aku punya caranya adalah aku ada dua, ke musik atau ke keluarga. Ke musik itu aku mau naikin mood aja, misalnya aku kurang tidur, tapi aku harus presentasi atau aku di jalan tuh udah style musik yang bikin aku moodnya oke. Joget, nyanyi, ya masalah ya. Nyanyi pokoknya yang bikin aku moodnya oke. Nah kalau habis meeting aku ditolak atau misalnya ada klien yang malah nggak suka sama kita, ngebantai kita saat presentasi, padahal buat kita nggak salah, kamu briefnya salah, tapi kita diomelin, kamu moodnya bikin bete kan, wah kesel gitu. Sampai rumah, aku bener-bener, aku punya anak di rumah 2, aku mainin anak aku udah jadiin kayak boneka, aku cubit, aku cium, terus kita joget bareng. Pokoknya yang bikin enak gitu, udah gitu. Terus terakhirnya sebelum tidur aku sholat isya tuh aku pasrah, aku bilang sama Allah, ya berarti ini bukan rezeki aku terima aja, semoga Allah kasih aku rezeki lain yang lebih besar. Itu aja, karena kalau kita pikirin proyeknya nggak jadi, kita stres. Tapi kita pikirin adalah, berarti ini proyek ini bukan buat gue. Mungkin Tuhan tahu bahwa sebenarnya ini proyek gak bagus buat gue, atau proyek ini akan jadi masalah kalau buat gue. Jadi aku selalu positif. Mungkin ada yang event lebih bagus, lebih besar yang buat gue di tanggal yang sama. Gue pasrah, gue serahin ini semuanya sama Allah, sama Tuhan. Dan kadang-kadang kejadian loh Richard. Betul banget. Tiba-tiba kejadian ya Kak? Kejadian? Loh, tanggalnya kemarin kita kalah, eventnya lebih gede, MM-nya lebih gede. Wah, ternyata. Jadi kita nggak boleh negative thinking sama Allah. Kita nggak boleh negative thinking sama apa yang terjadi. Jadi positif aja biar nggak stres. Gitu sih. Gile, keren banget ya. Ini bener banget ya. Jadi teman-teman kalau ngedown ya ngedown bentar aja. Kalau positif thinking, kalau Tuhan gak kasih rezeki ya pasti kita dikasih rezeki yang lebih besar lagi. Lebih besar lagi.
Oke. Sama ini Kak, ada pertanyaan Kak, gimana sistem yang sudah dibentuk tetap bisa menyesuaikan sikon yang di luar kendali? Jadi mungkin dia maksudnya lagi ngebentuk sistem Kak, tapi banyak hal-hal yang kadang-kadang di luar kendali. Gimana cara mengatasinya? Mungkin lebih ke review kali ya Kak? Iya, sistem itu bisa dibilang nggak fix. Ya, fix gini, maksudnya gini, sistem itu kita buat, tapi ada kondisi yang memang kita bisa rubah. Contoh pada saat aku di COVID-19 ini, kita kena krisis COVID-19. Kita sebut krisis ya, karena kalau buat di IO gitu kita krisis, karena kita nggak ada event besar, hanya webinar. Jadinya si sistem yang aku bikin, kita rubah. Kita sesuaikan, karena kendalanya A, B, C, D. Seperti itu kan? Ya udah kita adjust lagi. Nanti ketika udah oke, kita balikin lagi. Itu kan sistem itu kan harusnya nggak baku, karena kan kita bukan perusahaan dari global dari luar negeri yang punya pakem. Kita kan pengusaha yang bisa adjust aja. Karyawan kita berkurang ya kita kurangin, target kita membesar kita gedein, ya kan? Fleksibel ya. Fleksibel, kakinya perlu banyak kita banyakin. Oh, jualannya gedein kita gedein. Itu semua bisa kita sesuaikan. Jadi jangan kepentok ke sistem. Tapi sistem harus mensupport target, bukannya mementok target gitu. Betul, mantap banget ya. Sama ini menurut saya menarik nih Kak. Jadi apa? Ada yang nanya gimana sih supaya konsisten dalam satu bidang bisnis. Kalau menurut Kak Farida sendiri kayak IO, WO itu passion ya? Passion. Tapi salah satu bentuk konsisten, kalau udah dapat passion justru mau nggak mau itu bentuk konsisten kita kepada bisnis kita. Iya, karena kalau kayak kita passionnya, gue udah passionnya di IO, konsisten aja seperti itu. Kenapa? Karena orang kenal kita sekarang, kayak aku cerita ya teman-teman bis milenial, aku waktu itu kenal sama Bapak A, B, C, Bapak A, Bapak B, Bapak C gitu ya. Dia itu adalah staff waktu aku mulai bisnis. Sekarang ketika 18 tahun aku konsisten di dunia IO, sekarang mereka adalah presiden director. Mereka sekarang adalah direktur regional. Yang iya, istilahnya Bella dia yuk karyawan sama gue ngopi bareng di warteg istilahnya gitu. Sekarang ketika kita udah lu masih di IO, masih. Gue sekarang presiden di sini. Wah, gitu. Karena kita teman. Jadi kalau kita konsisten sampai kapanpun dia ingat kita adalah si anak IO ini atau kita usaha ini, dan sampai sekarang kita eksis, kita namanya baik, hasil kerja kita bisa dipertanggungjawabkan, pokoknya semuanya positif, dia akan ikut dan dia akan ajak kita kemanapun dia pergi. Karena kan kalau bos-bos pindah ke sini, IO-nya itu ikut kemana aja, iya karena kita konsisten di bidangnya gitu. Kayak gitu, karena kalau once kita konsisten, orang bisa lihat oh ini orang memang spesialis di bidangnya, memang dia keren di bidang ini gitu sih. Ini ada IO dari Arjuna dari Solo. Mantap. Hai. Berarti kalau Kak Farida sendiri, apakah dari pas mulai usaha atau enggak pas lagi jalan profesi atau pas lagi kuliah mungkin ya, langsung kebayang gue tuh mau jadi IO, WO segala macam? Enggak. Jadi gitu. Jadi itu ibaratnya itu passionnya itu dalam arti Kak Farida lagi ngejalin satu bidang. Ibarat Kak Farida, kok kayak gue banget gitu ya bidangnya ya. Karena aku waktu di kuliah aku jurusannya public relation. Aku cita-cita jadi presenter TV. Terus aku jadi MC dan aku memang jadi MC waktu itu, MC gitu. Tapi ketika ngerjain WO, IO, kok daripada orang di depan layar lebih enak di balik layar ya? Iya kan? Betul. Kok aku jauh lebih bisa explore skillnya aku di balik layar daripada di depan layar yang cuma baca skrip MC misalnya atau apalah depan layar. Kok aku lebih suka di balik layar yang aku ngerti details, aku jauh lebih kritis dan aku jauh lebih memaksimalkan. Jadi passion itu kan sejalan dengan kita experience, sejalan dengan jam terbang, kita bisa tahu gitu, oh ini passion gue. Oh enggak, gue enggak di sini kan. Kita bisa ngerasakan. Ketika dapet passionnya baru kita seriusin bisnisnya. Betul. Gitu. Nah ini penting banget ya buat teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau lagi nyari, aduh passion gue apa ya? Mungkin suruh tekenin dulu kali ya. Iya, suruh tekenin dulu. Nanti dia suka sendiri ya udah jadi passion sendiri ya. Iya benar harus jalanin gitu.
betul. Oke. Iya. Mantap banget nih Kak Farida. Wah, thank you banget nih Kak. Udah Aku thank you sharing-sharing ya. sama Wow, kaum seru milenial. banget nih. Seru banget nih, gila. Keren Iya, banget nih. seru-seru. Di follow juga nanti ya Instagramnya Kak Farida Ahmad. Farida ya? Ahmad, Farida Ahmad. Yes. Sama Kalau untuk Absolute IO-nya Absolute IO Jakarta. Solo Jakarta ya. Jadi buat Iya. teman-teman yang udah ada rencana nih, ingin merit apalagi tahun depan tuh ya. Udah langsung aja Absolute IO. Kasih aja kebutuhannya apa. Nanti tinggal Iya. diganti. Ya. Terus kalau mau belajar tentang event, tentang entrepreneur, bisa lihat di konten YouTube-nya Farida Ahmad, Ibu Cantik Rock and Roll. Betul banget. Karena aku ada kelas event, kelas entrepreneur rock yang ngebahas tentang bagaimana bisnis, bagaimana bisa sukses kayak Richard, bagaimana amin. Gak 18 tahun loh teman-teman ya, itu bukan umur yang singkat loh dalam sebuah perjalanan bisnis. ya kan. Bagaimana mau belajar IO itu semua ada di Ibu Cantik Rock and Roll ya. Subscribe, keren banget. Amin, Ya, subscribe. sebenarnya bayangin ya, 95% bisnis tuh biasa berhenti di 5 tahun pertama. Kakak dia 18 tahun loh. Ya, itu udah sukses banget tuh. Alhamdulillah. Harus diikutin. Ya, thank you nih Kak Iya, Farida iya. ya. Thank you ya. Thank you semuanya, Sampai ketemu thank you lagi. Richard. Thank Aku you juga juga buat senang teman-teman yang udah ketemu nonton. Richard. Kamu sangat-sangatlah membanggakan. Very Oh, inspiring amin, Kak. juga. Oh, Kak keren. Farida juga. Teman-teman ini pasti nggak tahu umurnya berapa pokoknya. Udah banget nih. Dia 30. Enggak, tadi berapa? 30. Umur aku 25. Aku 25 ya. 25. Ah. Nggak ada kerutan kan ya, teman-teman ya. Masih oke lah. Keren. Oke Kak Farida, Thank sampai you. ketemu lagi ya nanti ya. Ketemu lagi ya, sukses buat semuanya, semangat. Yo, Bye thank you. Richard. Ya, bye. Ya, Kak Farida. Bye. Seru banget diskusi sama Richard dengan bisnis milenial, teman-teman bisnis milenial tadi gabung, wah sharing banyak. Dan aku sangat terharu banget, mereka semangat banget dan banyak banget yang nanya gitu tentang bisnis. Semoga bermanfaat, semoga semangat terus untuk usaha. Jangan lupa selalu mau mencoba, jangan bilang nggak bisa dulu. Coba dulu dan rajin-rajinlah berkomunikasi sama siapapun. Siapa tahu jadi rezeki, ya kan? Bye!